Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di podcast kita hari ini, yaitu podcast anak muda yang berfaedah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber teman-teman. Dan narasumber itu dari UHAMKA, namanya Kak Brata. Kak Brata, langsung aja yuk kepada Kak Brata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat menyaksikan video ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baik hadirin sekalian yang sedang menyaksikan video ini, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang beriman kepada Allah. Dengan kata lain, saya akan mengulas kembali rukun iman yang pertama. Baik hadirin penonton sekalian, apakah kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ya, mungkin ada yang lupa ya. Baik, saya ingatkan kembali tadi tuh. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikatnya yaitu percaya dan yakin bahwa memang benar tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Hal ini sesuai dalam Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Percaya kepada Allah adalah pintu keimanan. Bukankah keimanan itu adalah keyakinan, kepercayaan dengan tidak ada keraguan sedikit pun? Nah, pertama-tama kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah adalah zat yang telah menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh alam semesta ini. Allah ada sebelum kata itu ada. Allah mendahului apapun di dunia ini dan tidak akan pernah musnah, bahkan ketika dunia ini musnah. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ulasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus memiliki dasar keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan pintu dari suatu keimanan. Demikianlah ceramah singkat saya hari ini. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, Masya Allah, materi yang barusan Kak Brata kasih sangat menginspiratif sekali ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk teman-teman, jadi kita di sini bakal buka sesi tanya jawab. Kita bakal buka tiga pertanyaan buat teman-teman yang mau tanya, langsung aja diajuin ke Kak Brata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramelia. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Ada berbagai cara yang dapat saudara lakukan untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu dengan meningkatkan amal ibadah. Dengan meningkatnya amal ibadah, maka insya Allah rasio peluang keimanan kita bertambah akan semakin besar. Apalagi jika itu dilakukan secara khusyuk dan ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah keimanan kita akan bertambah. Yang kedua adalah dengan mengurangi atau menghilangkan segala macam kemaksiatan. Dengan menghilangkan segala macam kemaksiatan, maka insya Allah iman kita tidak akan turun dan akan tetap meningkat. Dan ini agak cukup sulit ya. Tapi jika kita memaksakan diri dan membiasakan menghilangkan segala macam kemaksiatan ini, insya Allah kita akan bisa untuk meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu rajin-rajin datang ke majlis taklim atau ke majlis ilmu lainnya. Atau bisa juga dengan cara rajin-rajin baca buku, rajin-rajin baca Al-Quran, baca hadis, dan lain-lainnya. Hal ini akan menyebabkan ilmu kita akan bertambah. Jika ilmu kita bertambah, maka kita akan semakin tahu nih bahwa perbuatan ini salah, bahwa perbuatan ini benar. Dan keimanan kita akan makin bertambah, insya Allah. Ya, berikutnya silakan penanya yang kedua. Saya ingin bertanya, bagaimana agar keimanan kita tetap terjaga dan tidak naik turun? Makasih. Ya, baik. Perkara iman, kita sebagai manusia memang sulit sekali ya untuk tidak membuat iman kita naik turun. Karena memang yang berat pada proses hijrah ini yaitu istiqomah. Nah, tapi terlepas dari itu, kita tidak boleh membiarkan iman kita turun. Saat iman kita turun, maka kita harus cepat-cepat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara yang tadi saya sebutkan pada pertanyaan yang sebelumnya, yaitu dengan rajin-rajin datang ke majelis ilmu untuk menambah ilmu kita, kemudian menambah amal-amal ibadah, memperbanyak amal-amal ibadah, kemudian juga menghilangkan segala macam kebiasaan atau maksiat. Ya, berikutnya silakan penanya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana sih cara menghilangkan keraguan kita terhadap Allah? Mohon dijawab ya. Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Nah, keraguan terhadap Allah ini biasanya muncul karena adanya godaan dari syaitonir rajim. Maka, jika ada pertanyaan seperti ini atau pikiran yang melintas seperti ini, maka segeralah ucap ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian saudara bisa memantapkan hati saudara dengan cara membaca Al-Quran. Resapi dan rasakanlah ketenangan hati saat membaca Al-Quran itu. Dengan membaca Al-Quran itu, saudara akan merasakan bahwa Allah itu ada. Karena itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita imani. Maka hilangkanlah keraguan itu. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Brata tadi itu memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.